Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, selamat datang di podcast kami. Pada episode kali ini, kami tuh mau bincang-bincang sedikit tentang kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, sebelumnya, karena tak kenal maka tak sayang, ada baiknya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan nama saya Aurenta Sitorus. Saat ini saya bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya. Dan pada episode kali ini saya dipercaya teman-teman saya untuk menjadi host dan memandu jalannya podcast. Nah, sebelum kita mulai berbincang nih, saya di sini ditemani oleh 4 orang teman saya. Jadi sebaiknya kita kenalan dulu. Saya mau mulai dari Kak Rizal. Kak Rizal, halo Kak Rizal, apa kabar? Halo Kak Eta, hai semua. Halo, Perkenalkan boleh nama kenalan saya, dulu? oh ya, perkenalkan nama saya Rizal Dilain, biasa dipanggil Ical. Jabatan saya Penata Pertanahan Ahli Pertama. Saya ditempatkan di Seksi 3 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Oke, Itu saja dari terima saya. kasih Kak Ica. Salam kenal. Selanjutnya, Sama-sama Kak Eta. Ya, saya mau ke Kak Sulfikar. Halo Kak Sulfikar, apa kabar? ya, ya, terima kasih Kak, kabar baik. Perkenalkan semuanya, saya Zulfikar Alfariski, penata pertanahan kali pertama untuk di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Zul. Ya, kita lanjut. Ada Kak Yen di sini. Halo Kak Yen, apa kabar? Halo, kabar baik. Ya, terima kasih Kak untuk perkenalkan. Nama saya Hendrik Istaraki. Saya berasal dari kantor pertanahan Teluk Pertama, Papua Barat. Untuk saat ini saya ditempatkan di seksi 2. Terima Ya, kasih. oke. Salam kenal Kak. Oke, selanjutnya kita Ya, kenalan sama Kak Eristia. Halo Kak Eristia, apa kabar? Halo, baik. Perkenalkan saya Eristia Dianayawan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah. Untuk penempatan sekarang saya di seksi 2 juga. Salam kenal. Oke, salam kenal Kak Kak. Eris. Ya baik, kita langsung aja ya kakak-kakak ya. Hari ini kita akan ngobrol santai nih mengenai visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, sederhananya visualisasi bangsa itu cara kita menampilkan identitas diri kita sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Nah, kalau visual yang ditampilkan positif, penuh rasa bangga, kemudian penuh dengan keanekaragaman Indonesia, tentunya rasa cinta kita terhadap negara kita itu akan semakin bertumbuh. Tapi saya juga pengen tahu nih pendapat kakak-kakak sekalian. Menurut kakak-kakak apa sih visualisasi bangsa itu? Saya mulai dari Kak Eris dulu aja kali ya. Kak Eris, boleh tanggapannya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya, visualisasi bangsa itu sebenarnya cara kita menampilkan identitas Indonesia lewat hal-hal yang bisa kita lihat. Misalnya bendera, budaya, video tentang tradisi, atau simbol-simbol negara yang ada di sekitar kita. Intinya hal-hal yang bikin kita ingat dan bangga sama Indonesia. Oke, terima kasih Kak Eris. Berarti memang visual visualisasi bangsa itu apa yang kita bisa lihat sehari-hari gitu ya Kak ya, yang mengingatkan kita dengan bangsa dan negara kita. Nah, kemudian saya pengen tahu nih kalau pendapat dari Kak Zul, Kak Zul. Kak Zul, mohon maaf, masih di mute Kak. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya pribadi, visualisasi bangsa itu seperti cara negara kita atau masyarakat sendiri menunjukkan budaya dan nilai-nilai Indonesia melalui media sosial, misalnya melalui Instagram, TikTok, atau video edukasi lainnya. Sehingga orang-orang bisa belajar dari media tersebut dan menjadi bangga dan merasa dekat dengan bangsa negaranya sendiri, walaupun hanya melalui media layar seperti itu, Kak. Ya, betul. Betul sekali ya, Mas ya. Saya juga setuju kalau kita bisa menunjukkan identitas kita dari konten-konten atau dari media digital lainnya. Oke, saya mau tahu pendapatnya dari
Kak Rizaldi. Gimana Kak Rizaldi? Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Kalau menurut saya singkat saja ya, visualisasi bangsa itu bisa juga lewat seni dan kreativitas. Misalnya lewat lukisan, batik, patung, atau film tentang sejarah dan budaya. Seni-seni ini menggambarkan siapa kita sebagai bangsa dan bikin orang lain sadar kalau Indonesia itu unik dan beragam. Itu sih guys. Ya, terima kasih Kak Rizaldi. Jadi selain bendera, simbol budaya, terus selain dari konten-konten, ternyata visualisasi bangsa tuh bisa juga kita lihat dari seni dan kreativitas. Oke, yang terakhir, Kak Yan, gimana tanggapannya Kak Yan? Ya, terima kasih Kak Orenta. Menurut saya sih kurang lebih hampir sama ya pengertian visualisasi bangsa dengan kakak yang lain. Mungkin saya nambahin sedikit aja nih. Sebenarnya makanan juga bisa jadi visualisasi bangsa. Misalnya sate, rendang, gado-gado, atau jajanan tradisional yang terkenal. Ketika makanan itu disajikan dalam acara budaya atau promosi wisata, orang bisa melihat sekaligus merasakan kekayaan kebudayaan Indonesia. Begitu sih menurut saya, Kak Reta. Nah, mantap sekali penjelasannya, Kak Yen. Berarti kita semua sepakat ya, visualisasi bangsa itu sesuatu yang kita tunjukkan untuk menunjukkan identitas kita sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Nah, setelah berbincang sedikit ini, saya jadi penasaran nih, kakak-kakak. Kira-kira visualisasi bangsa seperti apa sih yang kakak-kakak temukan di daerah masing-masing? Boleh budaya, boleh makanan, boleh seni, oke, apa aja. Kita mulai dari siapa dulu? Ada yang mau bersedia untuk menceritakan? Mungkin? Mungkin saya duluan kali Kak. Boleh, boleh, Kak. Silakan, Kak Rizaldi. Ya, terima kasih Kak. Ada satu budaya unik di daerah tempat saya ditugaskan. Namanya itu budaya kain tenun Tanimbar. Kain tenun Tanimbar tuh pernah dipakai oleh Presiden ke-7 kita, yaitu Bapak Joko Widodo, pada penyelenggaraan sidang tahunan MPR Negara Republik Indonesia tahun 2023. Kain tenun Tanimbar ini merupakan bagian dari pakaian adat Tanimbar, di mana motif pada kain ini memiliki makna simbolis yang menggambarkan keseimbangan alam, hubungan antara manusia dengan alam, serta nilai-nilai sosial dan spiritual. Budaya kain tenun Tanimbar adalah warisan budaya tekstil khas Kepulauan Tanimbar. Kain tenun ini dibuat dengan teknik tenun ikat yang dilakukan secara manual oleh para pengrajin. Dampak dari Presiden Jokowi memakai tenun Tanimbar ini selain promosi budaya yang masif, tentunya juga dapat meningkatkan kesadaran nasional akan kekayaan budaya Indonesia yang juga membawa pesan filosofis tentang persatuan, keteguhan, dan martabat bangsa ini sendiri. Itu saja sih dari saya. Wah, luar biasa sekali ya, Kak Rizaldi ya. Kalau di Tanimbar ada kain tenun Tanimbar, kalau kami di Batak ada kain ulos. Benar ya, Kak Yan ya? Benar sekali, Kak Orenta. Oke, kita lanjut. Siapa lagi nih yang mau cerita tentang visualisasi bangsa di daerahnya? Oke, boleh Kak, mungkin saya mau menambahkan untuk di daerah asal saya sendiri mungkin. Untuk gambaran dari budaya yang ada di daerah saya, khususnya di Jawa Timur, dari kota Madiun, kearifan lokal yang terdapat di daerah saya itu mungkin kulinernya. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Kak Yen sedikit. Untuk daerah saya itu terkenal dengan pecel Madiun. Mungkin beberapa orang di daerah sana kenal dengan beberapa versi pecel di Jawa Timur. Tapi kalau untuk di orang-orang sekitar sana, ketika mendengar kota Madiun, mungkin yang langsung pertama kali diingat adalah pecelnya, pecel Madiun. Meskipun sebenarnya kalau bagi saya sendiri bukan salah satu makanan favorit, tapi sebagai bentuk rasa kecintaan terhadap tanah air, khususnya di asal-usul saya, mungkin saya tetap ada rasa ingin mempromosikan lebih jauh lagi, bisa dikenal lebih luas. Mungkin seperti itu, Kak.
Ya, luar biasa, Kak Zul. Terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin ada siapa? Kak Yen atau Kak Eris? Ada yang mau berbagi cerita? Kalau dari Sigi sendiri, itu punya tarian namanya tari dero. Jadi tari dero itu setelah acara, setelah biasa kalau kayak ada acara adat atau acara pesta pernikahan, itu akhirnya pasti tari dero. Tari dero itu nari bareng, tapi sambil pegangan tangan buat lingkaran, terus nari sama-sama. Ada musiknya, musiknya musik khas juga. Oh, oke. Terima kasih untuk sharingnya, Kak Eris. Lanjut, Kak Yen mungkin? Ya, kalau dari saya sedikit sih menambahkan yang ini, termasuk perayaan 1 abad misionaris Belanda Samuel I.S. Kaine. Itu 25 Oktober 1925 di Bukit Maijomere, yang dimana itu merupakan tonggak pendidikan dan juga pembangunan spiritual bagi orang asli Papua. Jadi itu bulan Oktober tahun lalu, 25 Oktober, diperingati 1 abad. Gitu. Itu merupakan budaya, termasuk yang khas di tanah Papua keseluruhan, bukan hanya di Papua Barat. Begitu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih ya sharingnya, Kak Yen. Saya sedikit merangkum ya, untuk rangkuman dari podcast kita hari ini, kita mempelajari apa itu visualisasi bangsa, di mana itu menunjukkan identitas kita sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Nah, kemudian tadi juga kita sempat membahas banyak sekali ya beragam budaya, sejarah maupun makanan yang itu semua khas Indonesia. Jadi semua itu nggak cuma sekedar warisan, tapi memang kekayaan Indonesia yang membuat kita bisa lebih bangga dan cinta kepada tanah air kita, seperti itu. Nah, untuk akhir kata, terima kasih kepada seluruh pendengar, terima kasih juga kepada kakak-kakak sekalian yang bersedia menjadi narasumber di podcast ini. Jika ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf dan sampai jumpa di lain kesempatan ya, kakak-kakak. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih, Terima Kak. kasih, Terima Deda. kasih.